Shalom. Doa saya kita semua diberkati oleh Bapak Yahweh, dipelihara, dijaga sampai Dia datang kembali. Kita memiliki iman yang teguh, hati yang mengasihi Bapak Yahweh. Amin. Pagi hari ini saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 12 ayat 21. Di situ tentang orang kaya yang bodoh. Saya langsung akan membaca dalam Lukas 12 ayat 21 ya, karena saya sangat-sangat tertarik dengan ayat ini. Sering saya baca, tetapi pagi hari itu saya tertarik sekali dengan ayat ini dan cari tahu, berdoa, minta Ruh HaKodes ajarkan kepada saya ayat ini. Demikian bunyinya, Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Elohim. Saya ulangi ayat ini ya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Elohim. Dan saya merenungkan firman Tuhan ini, Bapak, apa sih maksudnya kaya di hadapan Elohim? Kalau manusia menilai kekayaan itu kalau kita punya segalanya ya, kita punya banyak uang, kita punya harta melimpah gitu ya. Tapi saya pengen tahu Bapak, orang yang kaya di hadapan Bapak itu seperti apa gitu loh. Dan Ruh HaKodes mengajarkan saya hal-hal ini dan saya rindu bagikan kepada saudara-saudara. Orang yang kaya di hadapan Yahweh adalah orang yang mengenal aku. Ada 4 ya, ada banyak, tapi saya diajarkan 4 ini ya, bahwa orang yang kaya di hadapan Bapa Yahweh adalah orang yang mengenal aku. Saudara-saudara, kalau saya dan saudara-saudara yang mendengar ini mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Yahweh, ini adalah suatu anugerah, ini adalah suatu berkat, ini adalah suatu harta yang luar biasa yang tidak ternilai. Saya merenungkan ada begitu banyak manusia di atas muka bumi ini yang tidak percaya, tidak menyadari bahwa ada Tuhan pencipta langit dan bumi dan seisinya yang bernama Yahweh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yahweh adalah Tuhan. Kita mau mengakui atau tidak, dunia mau mengakui atau tidak, Yahweh tetaplah Tuhan. Dan manusia mau percaya atau tidak, Dia adalah Bapa bagi kita semua. Bapa yang menciptakan langit bumi dan seisinya, yang menciptakan saya dan saudara, yang tanpa saudara sadari, Dia yang memelihara kita, Dia yang memberkati kita, ya kan? Karena Tuhan itu memberikan hujan dan panas bagi semua orang yang percaya kepadanya, yang menyembah kepadanya ataupun tidak, diberikan berkat yang sama, hujan dan panas, diberikan yang sama, berkat-berkat melimpah gitu ya. Dan saya bersyukur saya boleh mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Yahweh. Dan orang yang kaya di hadapan Bapa Yahweh yang kedua adalah orang yang mengenal kerinduan hati Bapa Yahweh. Ya. Kalau orang mengenal Bapa Yahweh,
Orang mengasihi Bapa Yahweh, orang mengenal Bapa Yahweh dalam arti bukan mengenal apa kata orang, tetapi mengenal Bapa Yahweh secara pribadi. Orang yang mengenal Bapa Yahweh secara pribadi pasti akan mengenal kerinduan hati Bapa Yahweh. Ya. Dan ketiga, orang yang kaya di hadapan Bapa Yahweh adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Seperti apa sih orang yang rendah hati itu? Mungkin bagi manusia orang yang rendah hati itu adalah ketika kita menegur orang lain, itu rendah hati, ya. Benar juga. Ketika kita membungkukkan badan kita, ketika kita berjalan di hadapan orang-orang, itu dianggap rendah hati. Tetapi kerendahan hati yang Bapak maksudkan adalah ketika kita mentaati perintah-perintahnya, itu adalah orang yang rendah hati. Ketika kita merasa kita tidak mampu tanpa Tuhan, ketika kita merasa kita miskin di hadapan Bapa, ketika kita hanya Dia satu-satunya penolong kita, kekuatan kita, itulah orang yang rendah hati. Orang yang merasa tidak mampu tanpa Bapa Yahweh dalam kehidupannya. Dan keempat adalah orang yang menuruti firman-Ku. Inilah orang-orang yang kaya di hadapan Bapa Yahweh. Saudara-saudara, saya merenungkan kebenaran firman ini. Dan saya teringat kepada Abraham. Abraham adalah orang yang mengenal Bapa Yahweh secara pribadi. Dan Abraham mengerti hati Bapa Yahweh. Mengapa saya katakan Abraham mengenal Bapa Yahweh? Karena orang yang mengenal Bapa Yahweh secara pribadilah yang bisa mentaati perintah-perintah Bapa Yahweh. Perintah yang Bapa Yahweh berikan kepada Abraham itu tidak mudah, saudara-saudara. Di usianya yang ke-70 tahun, Bapa Yahweh menyuruh dia keluar dari negerinya. Sekarang usia 70 tahun itu sudah tua Bapa Yahweh, saudara-saudara. Bahkan ada yang sudah pergi sebelum usia 70 tahun. Tapi Abraham mentaati perintah Bapa Yahweh. Dia pergi meninggalkan negerinya ke tempat yang akan diberitahukan kepada Bapa Yahweh kepada Abraham. Abraham tidak meminta nasihat kepada manusia, tidak meminta nasihat kepada saudara-saudaranya atau teman-teman baiknya. Tetapi Abraham langsung melakukan tanpa menunggu lama-lama. Abraham melakukan perintah-perintah Bapa Yahweh. Mengapa saya katakan tidak mudah? Abraham harus membawa ternak-ternaknya, membawa istrinya yang juga sudah lanjut, yang sudah cukup tua ya, umur 60 tahun. Abraham melakukan semua kehendak Bapa. Kalau Abraham tidak mengenal Bapa, tidak mungkin Abraham mau melakukannya. Dan bagaimana ketika Abraham manusia biasa yang penuh keterbatasan. Abraham pernah bikin salah. Dia pernah berbohong bahwa Sarah bukan istrinya. Dia pernah mendengar nasihat istrinya untuk mengambil Hagar, hambanya, menjadi gundiknya. Tetapi Abraham ketika dia mendengar perintah Bapa Yahweh, dia melakukannya. Dan dia tidak meminta nasihat kepada manusia. Bagaimana ketika Tuhan menguji, Bapa Yahweh menguji Abraham untuk mempersembahkan anak yang dikasihnya, anak satu-satunya yang dia nantikan untuk dipersembahkan kepada Bapa Yahweh. Abraham sangat mengenal Bapa Yahweh. Abraham mengerti hati Bapa Yahweh. Abraham tahu bahwa Bapa Yahweh sementara menguji hatinya, cintanya kepada Bapa Yahweh. Itu
kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 5 ya. Saya bacakan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Perhatikan ya. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kami di sini adalah Abraham dan Ishak. Lalu bagaimana juga Abraham mengenal hati Bapa Yahweh dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Di situ dikatakan, saya bacakan ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia di sini, "Sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Elohim yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi Abraham tahu persis hati Bapa Yahweh yang sementara menguji dia. Makanya dia bisa menjawab anaknya bahwa Elohim yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika orang mengenal Bapa Yahweh secara pribadi, pasti tahu kerinduan Bapa Yahweh. Apa maunya Bapa Yahweh? Saudara-saudara, orang yang kaya di hadapan Bapa Yahweh, tadi dikatakan bahwa orang yang mengenal Bapa Yahweh, orang yang mengerti hati Bapa Yahweh, ya. Orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang menuruti firman-firman Bapa Yahweh. Dan kalau kita kaya di hadapan Bapa Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merenungkan firman ini. Pada waktu itu, hamba-hamba Bapa Yahweh, anak-anak Bapa Yahweh, Abraham, Ishak dan Yakub, ada Noh, ada Ayub, ada Yusuf, ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Daniel. Adakah mereka kekurangan sandang dan pangan? Mereka tidak kekurangan sandang dan pangan. Bahkan mereka berlimpah-limpah harta benda, ternak mereka, anak-anak, cucu-cucu, gitu ya. Ketika kita mengasihi Bapa Yahweh, kita punya keberanian untuk meminta kepada Bapa Yahweh. Apa saja yang kita minta, dan kalau Bapa Yahweh tahu itu baik bagi saya dan saudara, Dia akan berikan kepada saya dan saudara. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Karena kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Jangan kita ragu-ragu di hadapan Bapa Yahweh. Apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara, kita minta kepada Bapa. Tetapi terlebih dahulu, kita menjadi orang yang kaya di hadapan Bapa Yahweh, yaitu orang yang mengenal Bapa Yahweh, mengerti kerinduannya, memiliki kerendahan hati, dan menuruti firman-firman-Nya. Bagaimana kita bisa menuruti firman-Nya? Kita harus meminta petunjuk daripada Ruach Kodes yang akan menuntun saya dan saudara menjalani kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang di hari-hari ini yang berkata, sedikit-sedikit tanya Tuhan, sedikit-sedikit tanya Ruach Kodes. Kan kita anak-anak Bapa Yahweh. Kalau bukan meminta petunjuk dari Bapa Yahweh, kita minta petunjuk kepada siapa? Kepada manusia yang sama seperti saya dan saudara.
Dan hari-hari ini ketika kalau kita mendengar suara Bapa Yahweh, suara Ruach Kodes, orang-orang, bukan orang luar, gereja-gereja Tuhan, anak-anak yang seharusnya adalah anak-anak Bapa Yahweh, merasa aneh. Pokoknya sekarang ini dunia dibolak-balikan. Yang gak dengar suara Bapa Yahweh dianggap normal, yang dengar suara Bapa Yahweh dianggap aneh, sesat, dan lain sebagainya. Padahal justru sebaliknya, ketika kita mengaku mengenal Bapa Yahweh, kita anak-anak Bapa Yahweh, kita harus mendengar apa yang Dia katakan kepada kita melalui Ruach Kodes-Nya. Justru ketika kita belum bisa mendengar suara Ruach Kodes berbicara di dalam hati kita, atau ada orang yang dikaruniakan dengan visual, bisa mendengar audible begitu ya, berarti kita belum benar-benar dekat kepada Bapa Yahweh, belum benar-benar mencari Bapa Yahweh, belum benar-benar mengenal Bapa Yahweh. Saudara-saudara, kiranya kita semua menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Bapa Yahweh. Di hadapan Tuhan kita kaya, karena kita mengenal Dia, kita mengerti hatinya, kita memiliki kerendahan hati, dan kita mentaati firman-firman-Nya, perintah-perintahnya yang disampaikan oleh Ruach Kodes di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita pun harus memiliki iman bahwa kita adalah anak Bapa Yahweh. Ketika kita menyadari kita anak Bapa Yahweh, dan kita memiliki kriteria ini sebagai orang yang kaya di hadapan Bapa Yahweh, kita akan memiliki keberanian untuk meminta kepada Bapa Yahweh. Dan jangan kita mengandalkan siapapun manusia untuk kebutuhan kita, kepada saudara, kepada anak, bahkan kepada suami, kepada istri. Tapi kita berharap hanya kepada Bapa kita, Bapa Yahweh, yang akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, mendengarkan doa-doa kita, yang ada di dalam kategori orang-orang yang kaya di hadapan Bapa Yahweh. Demikianlah renungan firman Tuhan yang saya bagikan pagi hari ini, yang saya terima dari Ruach Kodes. Dan pagi hari ini hati saya sangat tergerak untuk berdoa. Haleluya. Bapa Yahweh yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Bapa Yahweh, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang merindukan kami, Bapa yang rindu memberkati kami di dunia ini dengan berkat-berkat surgawi. Bapa Yahweh, jadikan kami orang-orang yang kaya di hadapan-Mu ya Bapa Yahweh. Berikan kami hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Berikan kami hati yang mengasihi-Mu Bapa Yahweh. Berikan kami hati yang mengenal Engkau Bapa Yahweh. Berikan kami hati Tuhan yang merindukan Engkau dimanapun kami berada.
kami selalu teringat akan Engkau. Kami selalu memuji Engkau, bersyukur kepada Engkau. Tidak sedetik pun kami melupakan Engkau. Ketika kami melupakan Engkau, kami akan tersesat, ya Bapa Yahweh. Di dunia ini banyak Bapa Yahweh, masih sangat banyak orang yang belum mengenal Engkau. Bahkan yang menolak, membenci Engkau sebagai pencipta atas langit dan bumi, pencipta atas seisi dunia ini. Bahkan ada begitu banyak orang yang menista Engkau, namamu, bahkan mengolok-olok Engkau Bapa Yahweh. Tetapi kalau Engkau sampai hari ini tetap sabar, karena Engkau mengasihi kami. Engkau mau tidak ada satupun manusia yang binasa, anak-anak-Mu. Berikanlah kami semua anugerah, ya Bapa Yahweh. Anugerah itu kami bisa mengenal Engkau. Jelikan mata rohani kami, bukalah pikiran kami Bapa Yahweh. It is again, I Yeshua. It is I the Lord. Bukan Engkau yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih Engkau. Itulah kebenaran firman-Ku. I the Lord. It is I the Lord. Karena mereka mengeraskan hati mereka. It is I the Lord, I the Lord. Seperti Firaun. It is sekalipun mereka melihat kuasaku, mujizatku di depan mata mereka, tetapi hati mereka tetap tertutup. Pikirannya tetap tertutup. Karena kekerasan hatinya, aku mengeraskannya. I the Lord, demikianlah manusia-manusia yang ada. Hamba-hambaku menyampaikan firman-Ku. Haleluya. Tapi mereka menolak, bahkan membunuh hamba-hambaku. And I the Lord, it is sangka mereka aku tidak melihat. Aku melihat setiap perbuatan manusia. Inilah pembalasanku sementara terjadi atas muka bumi ini, atas darah hamba-hambaku yang mereka aniaya, yang mereka bunuh. Darah hamba-hambaku mulai berteriak meminta keadilan kepadaku. Inilah saatnya tanganku yang kuat menekan mereka yang melakukan kejahatan ini. Kalian yang mendengar ini, bertobatlah. Karena waktu kedatanganku sudah sangat dekat. Adalah tidak pernah kalian sangka-sangka waktu kedatanganku sudah sangat-sangat dekat. Adalah persiapkanlah kehidupan kalian menyambut kedatanganku sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Hakim atas langit dan bumi. Tidak akan ada penangguhan lagi. Akan ada air mata, teriakan penyesalan. Tapi sudah terlambat, pintu kemurahanku sudah tertutup. Pergunakanlah waktu yang tinggal sedikit ini, hai anak-anakku.
Pergunakanlah waktu yang hanya tinggal sedikit ini. Carilah aku Tuhan. Ini say the Lord. Maka engkau akan hidup. I the Lord is Yesus. I the light is in I. Banyak manusia-manusia durhaka di hari-hari terakhir ini yang mencemooh tentang kedatanganku, yang menganggap remeh nubuatanku di hari-hari terakhir ini. Manusia-manusia durhaka. It is I the Lord is seeking. It is seeking I the Lord. Lalu say it is seeking I the Lord. Bukan dari tempat yang lain, tapi dari rumah Tuhan I the Lord. It is second, penghujatan kepadaku, kepada ruang kodesku terjadi di dalam rumah Tuhan, di dalam rumahku. In the lain siapakah yang kalian andalkan kalau bukan ruang kodes? Gerejaku hari-hari ini mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itulah sebabnya, haleluya Yesus. Itulah sebabnya kuasaku tidak ada di dalam mereka. In I the Lord, it is I. Kuasaku tidak ada di dalam rumahku. Yang ada hanyalah perpecahan, pertengkaran, kesombongan. It is I the Lord Yesus. Dalam it is I Yesus. Aku sehingga engkau pemimpin gereja, bertobatlah. It is I. Bersatulah kalian, bersatulah. It is I the Lord is. It is I the light is Yesus. Terpujilah engkau Bapa Yahweh. Terpujilah engkau Bapa Yahweh. Bapa yang luar biasa. Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Segala kepujian hormat hanya bagi nama-Mu, Bapa Yahweh, di dalam nama Yesus HaMasiah. Permuliakanlah nama-Mu, permuliakanlah nama-Mu Bapa di surga, di langit, di bumi ini. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami sudah berdoa Bapa Yahweh, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Haleluya, amin.